Selamat datang di KM21, di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya. Di mana kalian kucerat pasti akan muncrat. Kalian bisa kucerat sampai muntah-muntah 2 kali sehari. So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di alur film kali ini gua akan merangkum alur film busuk lagi coy. Film kali ini berjudul Si Cantik. Film ini menceritakan 2 orang muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Mereka menghabiskan waktu hanya berdua dan muntah-muntah dalam coy. Namun di balik kemesraan mereka terdapat cerita pahit di masa lalu mereka berdua. So, ulekan dari film ini yang gua terawang lagi coy. Yang gua terawang dari film ini, pukulannya mantap dan endingnya ini sangat busuk sekali coy, yang dimana terlalu banyak adegan busuk-busuknya. Kampret coy. So, daripada penasaran dan muntah-muntah, putar dulu Cikicrot. Film ini dimulai dari sebuah ruangan perpus, di mana di sana ada 2 orang goa busuk dan si batang busuk. Goa busuk ini bernama Bel dan batangnya itu bernama Kenji. Terlihat mereka duduk berdua sambil baca buku dan berbincang-bincang busuk. Lalu setelah bosan, Bel pun mendekati Kenji dan menggodanya. Lalu tanpa banyak basa-basi busuk, mereka pun saling mengulek sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan. Kampret. Ternyata guys, ini baru pemanasan, sekaligus memberitahukan kita tentang hubungan mereka berdua. Lanjut cerita, besok paginya Kenji yang bangun duluan mulai menulis novel. Dia membayangkan awal pertemuannya dengan Bel, dan cerita itu pula yang akan dia masukkan ke dalam novelnya. Jadi guys, pertama kali Bel dan Kenji ini bertemu di sebuah kafe sekaligus perpustakaan coy. Di sana terlihat Bel yang sedang duduk menunggu seseorang, dan Kenji pun tertarik untuk mendekati gua busuknya itu. Mereka pun basa-basi busuk, dan di sini pun terlihat Bel mengasihkan kartu nomornya untuk Kenji. Tiba-tiba ada telepon yang masuk di HP-nya si Bel. Dengan terburu-buru dia mengangkat telepon tersebut dan terlihat wajahnya panik. Dia beranjak sambil mencari sumber suara siapa yang menelponnya. Ternyata sedari tadi ada orang yang memperhatikan mereka berdua. Pria busuk ini bernama Hanso. Ternyata ia adalah pacarnya si Bel. Bel pun menyampiri si Hanso sambil meminta maaf apa yang terjadi. Tiba-tiba Hanso ini menendang pacar dan memukul kasih tersayangnya itu coy. Jadi kesihan si gua busuknya ini bonyok dibuatnya coy. Memang film ini ada sedikit sadisnya coy. Oke guys, kita lanjut ke inti muntah-muntahnya lagi coy. Kampret. Kenji yang melihat kejadian itu hanya bisa pasrah. Setelah puas, Hanso pun pergi. Terlihat Bel yang menangis dan kesakitan. Hingga malam tiba, Bel pun masih duduk termenung di kafe itu. Dia mendekati Bel karena ia merasa kasihan sekali. Ia pun membawa si Bel itu pulang ke rumahnya. Nah, mulai dari itulah hubungan mereka jadi dekat. Mereka pun sering jalan bareng, makan bareng, dan muntah-muntah dalam bareng coy. Bersama si cantik ini coy. Dan si Bel ini seperti mendapatkan tempat untuk mengadu dan muntah-muntah dalam yang baru coy, karena kelakuan busuk pacarnya yang selalu kasar dengannya. Kalau dia minta ya mungkin gue pikir mungkin pacarnya ini kalau minta mungkin dia tidak kasih atau dia tidak buka atau bagaimana coy, langsung dia main kasar. Mungkin ada cowok yang seperti itu coy, main kasar tangan. Berarti cowok itu busuk coy, dia hanya berani dengan cewek.
cocok dengan cowok, kan kampret. Tiap dia ada masalah dengan pacarnya, dia akan pulang ke rumahnya Kenji, dan mereka pun muntah-muntah dalam di sana selalu tanpa henti. Memang rezeki nomplok, anjir. Si Bang Kenji ini coy, ternyata Kenji ini pelampiasan coy. Kenji pun setiap hari mendapatkan inspirasi dari hubungan mereka. Tentunya kehangatan dan mantap-mantap gratis setiap mereka bersama dan muntah-muntah dalam gratis coy. Si Bel ini kampretnya selalu pulang lagi ke rumah pacarnya, dan dia muntah-muntah di sana bersama pacarnya itu coy, yang kasar dengannya. Nah, suatu malam seperti biasa, Bel pulang ke rumahnya Kenji, tapi dengan wajah yang babak belur, dan sepertinya habis diulek-ulek dan dipukul habis-habisan pacarnya itu. Terlihat Bel yang sangat emosional dan mengamuk, mengelemparin semua barang-barang di rumahnya Kenji cuy. Kalau gua sudah tampar coy, kan kampret. Melihat kondisi yang terus berulang, dan Kenji ini merasa jengkel dengan kelakuannya pacarnya itu. Keesokan harinya di sebuah jalan yang sangat ramai, si Kenji ini menusuk perutnya si Hanso karena cuman berani sama perempuan. Gue sudah bilang toh. Kenji pun pergi dengan muka yang datar. Mulai kelihatan kalau Kenji ini guys sifatnya seperti psikopat. Untuk menghilangkan jejak, mereka pun memutuskan untuk berlibur di pulau terpencil. Dan di sana bisa ditebak muntah-muntah dalam terus sampai mereka ini terpuaskan. Anjir. Lanjut cerita, di sela becek-becek yang sangat enak itu, si Bel ini tiba-tiba bilang bahwa dia sangat mencintai pacarnya dan tidak bisa lepas dari dia, dan ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Kenji, yang ternyata ia hanya pelampiasan dengan kehangatan saja. Kenji yang sangat terpukul mendengar hal busuk itu, padahal ia akan merampingkan novelnya itu dengan kisah yang endingnya pasti bahagia. Dan di situ muncullah watak psikopatnya kembali. Di tengah pertempuran seru becek-becek mereka, tiba-tiba si Kenji ini mencekik lehernya si Bel sampai lemas, dan Bel ini pun meninggal dunia. Terlihat si Kenji menangis, lalu dia menggendong tubuh telanjang si Bel ini yang sudah tidak bernyawa dan membawanya ke pinggir pantai. Lalu film ini pun tamat. So, gimana menurut kalian alur film si cantik coy? Yang jika kalian nonton, kalian pasti akan muntah dikit. Di sini terlalu banyak adegan busuknya coy. Yang pasti kita akan sehat selalu. So, tidak ada pelajaran dari film ini. Film ini hanya hiburan buat kita agar selalu bersemangat bangun pagi. Jika kalian pengen berteman, silakan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika kalian pengen request, silakan komen di kolom komentar. See you next time. Bye bye.